bana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Marta Huta-Soid dengan NIM 2503010026. Mata kuliah yang saya ampu pembelajaran berbasis teks. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Mulia Wiwin SPD MPD, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran berbasis Project Basic Learning. Saya menggunakan media digital Canva untuk membantu siswa memahami teks laporan hasil observasi dengan muatan lokal Kepulauan Riau, yaitu ikan asin khas Kepulauan Riau. Fokus pembelajaran ini adalah membantu siswa memahami struktur teks laporan hasil observasi yang sering menjadi bagian tersulit. Baik, saya memilih menggunakan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran karena Canva memiliki beberapa keunggulan yang sangat mendukung proses belajar siswa. Yang pertama itu, Canva bersifat visual dan interaktif sehingga membantu siswa memahami materi yang abstrak seperti struktur teks laporan hasil observasi dan menjadi lebih konkret melalui warna, gambar, dan animasi. Dan kedua itu, Canva mudah digunakan baik oleh guru maupun siswa sehingga tidak memerlukan keterampilan teknik yang rumit. Yang ketiga itu, Canva mampu meningkatkan nilai dan minat motivasi belajar siswa karena tampilannya menarik dan tidak monoton seperti pembelajaran konvensional. Dan keempat itu, Canva mendukung pembelajaran berbasis kontekstual di mana materi dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti contoh tadi itu ikan asin khas Kepulauan Riau. Dan kelima itu, kegunaan Canva sejalan dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan sehingga membantu meningkatkan interaksi digital siswa. Oleh karena itu, Canva dipilih sebagai media dan efektif untuk membantu siswa memahami struktur teks laporan observasi secara lebih mudah dan menyenangkan. Baik, selanjutnya pada lembar kerja ini, siswa diminta untuk membaca teks laporan hasil observasi, kemudian mengidentifikasikan struktur teksnya. Yang pertama itu, tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mampu mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi, dan kedua, memahami isi teks berbasis budaya lokal, dan ketiga, siswa mampu menyusun teks sederhana. Teks yang digunakan adalah tentang ikan asin khas Kepulauan Riau karena dekat dengan kehidupan siswa sehingga lebih mudah dipahami. Dalam lembar kerja ini, siswa akan mengisi bagian pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kesulitan yang sering dialami siswa adalah membedakan antara deskripsi bagian dan manfaat. Oleh karena itu, pada simulasi ini saya akan fokus menjelaskan bagian tersebut menggunakan Canva. Baik anak-anak, sekarang perhatikan ke depan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi yang berjudul tentang ikan asin khas Kepulauan Riau. Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek secara sistematis dan faktual. Ada 3 struktur utamanya, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dengan deskripsi manfaat. Nah, contohnya itu ini adalah teks bagian ciri tentang ikan asin khas Kepulauan Riau. Nah, perhatikan kalian pertama itu adalah ikan asin adalah olahan hasil ikan yang diawetkan dengan cara penggaraman dan penjemuran. Ini disebut pernyataan umum karena menjelaskan definisinya. Sekarang kita lihat bagian tengahnya, yaitu di sini dijelaskan proses pembuatan ikan asin, mulai dari pembersihan ikan asin, memberi garam, hingga menjemur. Ini disebut dengan deskripsi bagian karena menjelaskan proses atau bagian dari objek. Dan terakhir itu ada ikan asin menjadi sumber protein dan tahap tahan lama, disebut juga dengan deskripsi manfaat karena menjelaskan gunaannya apa. Nah, baik anak-anak, Ibu mau bertanya, di sini siapa sih yang nggak pernah makan ikan asin? Kalau pernah, rasanya gimana? Nah, permasalahannya di sini
Kenapa banyak siswa masih kesulitan membedakan struktur teks laporan hasil observasi, terutama antara deskripsi bagian dan deskripsi manfaatnya? Menurut konsep pembelajaran berbasis konstruktivisme, siswa akan lebih mudah memahami materi jika dikaitkan dengan pengalaman nyata. Baik, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu tentang bagian ini termasuk apa? Sekarang coba kalian tentukan kalimat ikan asin tahan lama ini termasuk bagian apa? Ya, betul, itu adalah deskripsi manfaat. Setelah belajar hari ini, apakah kalian sudah lebih paham apa itu struktur teks hasil laporan observasi? Nah, pembelajaran tidak hanya mengenai memahami materi, tetapi juga bagaimana mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Melalui Canva dan muatan lokal Kepulauan Riau, siswa tidak hanya belajar tentang teks, tetapi juga mengenali budaya daerahnya sendiri. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Kita juga sudah memahami bahwa pernyataan umum berisi tentang definisi, dan deskripsi bagian itu berisi tentang proses atau ciri, dan deskripsi manfaat itu berisi tentang kegunaan. Nah, dengan menggunakan Canva, pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami karena disajikan secara visual dan interaktif. Selain itu, penggunaan muatan lokal seperti ikan asin khas Kepulauan Riau membuat pembelajaran lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin demikian simulasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Baik, kesimpulan dari penutup video saya itu adalah dengan menggunakan Canva, siswa dapat lebih mudah memahami struktur teks laporan hasil observasi karena ditampilkan secara visual dan interaktif serta dikaitkan dengan budaya lokal Kepulauan Riau.